Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa, saya minta tolong untuk rekan-rekan semua untuk like, komen, dan subscribe, juga menekan tombol loncengnya. Video-video dari saya semoga menginspirasi, menambah semangat untuk Anda memperoleh kesembuhan. Yang sudah melakukan, saya banyak ucapkan terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang apakah saya pernah dirawat di rumah sakit akibat asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Nah, itu kilas balik seperti biasa. Pas dulu saya masih baru mengalami, itu memang saya hanya pertamanya itu dari klinik terdekat saya meminta rujukan untuk ke rumah sakit dan di poli jantung. Nah, itu sudah 3 pemeriksaan dari EKG, treadmill, dan USG-nya dinyatakan baik dan dinyatakan oleh dokter gangguan asam lambung. Nah, pulang sesudah 1 bulanan kok saya merasa tuh kayak kok nggak ada perubahan selama 1 bulan tuh malah sepertinya kondisi saya kok semakin menurun tambah lemas, sering lemas, sensasi dan gejala mulai muncul dan banyak setiap harinya. Dan itu saya putuskan kembali ke rumah sakit, ke poli penyakit dalam, dan memang dinyatakan sakit asam lambung atau GERD Tapi dokter itu tidak tahu kalau dibarengi dengan anxiety, gejala psikosomatis. Nah, itu dari situ ya sudah saya pulang. Memang dalam keseharian itu baru mengalami sakit asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety itu memang sensasi dan gejalanya setiap hari, kawan. Setiap hari yang sangat intens, yang kita dan saya tidak tahu saya harus ngapain nih karena pasti kawan-kawan juga merasa seperti itu. Kalau baru mengalami pasti kalian bingung, apalagi dengan anxiety-nya yang kita berpikir sangat jauh akan sensasi dan gejala itu. Nah, itu saya memang pernah beberapa kali, terutama pas terkena panic attack itu hanya yang mengalami GERD, anxiety yang tahu rasanya panic attack. Itu kalau saya belum tahu itu. Kalau terkena panic attack itu sering sekali, mungkin hampir setiap hari itu saya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Saya cuma diem, itu hampir 1 jam lebih. Saya nggak tahu harus menangani ini seperti apa. Saya cuma diem 1 jam lebih, ngawang-ngawang, keringat dingin, yang terakhirnya rasanya mau mati. Memang orang pasti bingung, kok rasanya mau mati seperti itu. Ya emang itu yang kita rasakan. Kalian juga pasti tahu lah rasanya panic attack yang mau mati itu rasanya memang seperti itu. Mau mati, memang seperti itu. Nah, itu saya putuskan untuk memang pas itu berkonsultasi dengan istri, diantar istri untuk ke rumah sakit terdekat lagi. Nah, itu saya memutuskan ke sana lagi, langsung ke IGD itu Terus terang itu langsung ke IGD, dok, saya mau dirawat nih. Sakit saya asam lambung seperti ini, tapi kok gejalanya semakin menurun, begini. Tapi ditanya satu persatu, maksudnya pertanyaan biasa lah. Bapak mengalami pusing, mengalami mencret. Nah, kebetulan seperti yang pas saya datang itu, saya sudah mereda tuh, maksudnya gejala dan sensasinya pas lagi mereda dan tidak saya rasakan terlalu banyak. Nah, itu ya saya jawab seadanya, mencret ya nggak jarang, dok. Nah, gitu. Terus saya jawab dengan kondisi tubuh yang lebih stabil. Nah, dokternya itu juga bingung, bapak tuh sebetulnya nggak apa-apa, udah berobat jalan aja, katanya begitu. Jadi bapak tuh nggak urgent untuk dirawat. Saya juga bingung,
dok saya itu mengalami seperti ini, tapi dokter kan melihat dengan persepsi yang berbeda ya kan, melihat saya biasa aja, bisa menjawab dengan benar dan tidak yang sampai maksudnya benar-benar tidak ada tenaga, pingsan atau seperti apa kan enggak. Ya udah akhirnya dokter kekeh Bapak berobat jalan aja, Bapak nggak urgent untuk dirawat. Itu kawan. Jadi ya lucu juga gitu kan. Tapi ya dokter dan perawatnya sudah menyarankan begitu, ya sudah. Saya pulang kembali. Ya sudah pulang kembali dan itu pertama kali saya ke rumah sakit untuk pengen dirawat. Emang beberapa kali sesudahnya pengen seperti itu, tapi apa ya, ada keinginan yang lain. Kok sakit seperti ini, maksudnya nggak enak, tato enak, nggak enak, tato enak, bener nggak seperti itu? Nah itu yang saya rasakan. Nah itu dari situ akhirnya apa ya, belajar, dalam arti belajar ya saya melihat dari YouTube, terutama dari YouTube, terus dari pengalaman channel edukasi yang lain ya kan, terus dari apa, dari anak saya perempuan juga itu memberitahu ayah tuh terkena anxiety. Nah itu saya membuka-buka ya kan di Google, tapi bukan melihat-lihat yang spesifik seperti apa, cuma anxiety itu seperti ini, seperti itu. Nah dari situ saya belajar, dalam arti belajar saya harus menanganinya seperti apa. Nah itu saya mulai belajar. Nah itu sesudah hampir 2 bulanan lebih. Nah itu saya sedikit demi sedikit memahami. Biarpun sensasi dan gejala itu hampir setiap hari dan memang ya maaf sangat meneror lah ya kan. Kalau yang mengalami asam lambung GERD saja, nggak seperti kita yang mengalami asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Itu rasanya sangat luar biasa dan sudah pernah saya share di video-video sebelumnya. Jadi saya menanganinya dengan memang nggak mudah. Ya memang nggak mudah ya kan. Kita sudah menjaga 3P-nya, tetap aja sensasi dan gejala itu setiap hari datang ya kan, dan bermacam-macam. Tapi saya yakinkan dalam diri ya kan, biarpun kadang masih terbesit, masih ingin berobat, rawat inap ya kan, biar ditangani dengan serius, tapi saya yakinkan saya bisa nih melewati ini ya kan, saya bisa. Nah dari channel YouTube dan dalam itu ya googling, dalam arti googling yang baik-baik aja, oh nih sakit saya seperti ini, menanganinya seperti ini, itu aja kawan. Jadi saya tidak pernah sekalipun, dan alhamdulillah sampai sekarang 1 tahun 8 bulan, alhamdulillah tidak pernah sekalipun dirawat di rumah sakit akibat asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Dan jangan sampai lah ya kan, lebih baik saya jaga 3P-nya dengan pola hidup yang lebih baik, pola pikirnya, terutama pola pikirnya. Kalau saya baik-baik saja ya kan, memang baik-baik saja, dan dijaga pola makannya ya kan, pola hidupnya dan pola pikirnya. Sekali lagi, memang ada teman-teman kita yang tidak bisa melewati itu, dalam arti sering shopping dokter ya kan. Saya juga tidak bisa menyalahkan ya kan, karena sensasi dan gejala itu memang luar biasa, sampai shopping dokter, berobat ke sana, berobat ke sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini ya kan. Terus sedikit-sedikit datang panic attack, IGD, dikit-dikit ke IGD, padahal 1-2 jam udah enak pulang ya kan, 1-2 jam pulang. Kalau saya lihat itu ya kan seperti itu. Terus komentar-komentar yang kawan-kawan seperti kita ya kan, rata-rata seperti itu. Jadi intinya saya kuatkan mental saya, sekali lagi saya kuatkan mental saya, pikiran saya, kalau saya baik-baik saja. Nah itu berjalan waktu memang nggak mudah, perlu kesabaran, keyakinan ya kan, perlu kesabaran, keyakinan. Hanya 1 kali saya ke rumah sakit, dalam arti cek kesehatan poli jantung dan penyakit dalam dinyatakan baik dan memang ada gangguan lambung, ya sudah, itu saja. Selebihnya saya jaga 3P-nya, biarpun sensasi dan gejala dari sakit pertama kali, proses penyembuhan, mendekati kesembuhan, dan alhamdulillah kalau bagi saya sudah sembuh, ya saya bisa melewatinya dengan itu. Jadi yang pertama kawan, dikuatkan pola pikirnya, kalau kita baik-baik saja dan dilatih terus, biarpun ada sensasi dan gejala yang hanya kita yang tahu rasanya seperti apa ya kan, tapi saya alhamdulillah bisa melewatinya. Tapi saya tidak menyalahkan juga untuk teman-teman yang memang
perlu berobat, terutama lambungnya yang mengalami memang merasa lebih parah, ya silahkan berobat, ya kan. Mau rawat inap ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi intinya kalau anxiety itu kita berlatih, ya kan, berlatih. Tapi kalau memang tidak kuat juga mental kita, ya sudah, silahkan ke psikiater, ya kan. Itu lebih baik untuk menunjang kesembuhan Anda. Tapi kalau saya terus terang, saya kuatkan mental, ya kan, mental di hati saya baik-baik saja. Pola pikir saya benarkan, kalau saya memang sekali lagi baik-baik saja, saya jaga pola makannya, pola hidupnya, itu yang saya lakukan. Oke kawan, sekali lagi saya tidak pernah rawat inap satu kali pun akibat asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Itu yang saya lakukan, pola pikir yang saya benarkan, sabar menjalani dan yakin pasti diberi kesembuhan. Memang tidak instan, pelan, tapi pasti Anda memperoleh kesembuhan. Yang penting mental dan hati kita dikuatkan. Oke, kalian pasti menemui kesembuhan, sabar dan yakin. Dan selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian pasti sembuh, sehat kembali, dan menjalani hidup dengan kebahagiaan. Salam sehat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.